Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wassallallahu wasallama tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'du. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena seluruh ketatan-ketatan yang kita lakukan hingga pada malam hari ini semua berkat hidayah dan taufik darinya. Sebagaimana salat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembelajaran kita di Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqina biha karya Syekh Fanyambadi Abdul Rahim hafizallahu taala, dan sekarang kita masuk di juz kedua atau jilid kedua. Sekarang sudah di halaman berapa ya ikhwan akhwat? Halaman 12, Ustaz. Halaman 12. Apaan. Santai. Halaman 18. Halaman halaman 18. Oh, dars yang ketiga ya? Nah, Ustaz. Iya, dars ketiga. Alhamdulillah. Kita masuk di dars ketiga, teman-teman sekalian. Dan di dars ketiga ini kita ada materi baru ya. Ada materi baru. Jadi teman-teman sekalian silakan diperhatikan materinya dan jangan lupa dicatat. Kita kemarin membahas tentang perusak dari hukum mubtada dan khobar, yang dimana perusaknya tersebut terbagi menjadi dua. Ya, nawasikhnya terbagi menjadi dua. Apa saja itu? Yang pertama, kana, inna, dan teman wa akhawat. kana dan Inna dan saudara. Dan saudara-saudaranya. Dan saudaranya. inna dan saudara-saudaranya. Dan saudara-saudaranya. Inna dan saudara-saudaranya beserta Kana dan saudara-saudara. Saudaranya. Dan kana saudara-saudaranya. dan saudara-saudaranya. Inna itu apa amalannya? Diapakan? Inna merofakkan khobar dan Inna Menasabkan menasabkan isim isim dan merofakkan merofakkan khobarnya. Itu menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Sedangkan kana Karena Kebalikannya. merofakkan isim dan menasabkan khobarnya. menasabkan khobarnya. kana merofakkan isim dan menasabkan khobarnya. Yang mana huruf? Inna atau kana? Inna. 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 Sekarang, oke, kana itu adalah fiil ya. Isim. Sekarang Apa? Fi'il. fiil, kana. Fi'il. Sekarang inna, kemarin apa saja yang kita dapatkan saudara-saudaranya? Inna. La'alla. La'alla sama inni. Anna. Anna. Itu sama. Anna. Anna. Setelah itu apa lagi? La'alla. La'alla. Ahsan. La'alla. Ya, inna dengan anna sama artinya sesungguhnya. Kalau la'alla apa? Semoga. Semoga. Ataupun di dars ini, ikhwan akhwat, kita akan tambah lagi dua saudaranya inna.
dua saudaranya inna, yaitu ka'anna dengan lakinna atau lakin bisa lakin bisa lakinna. Ya. Lakinna digunakan ketika ada sukun di depannya ya, misalnya lakinnallaha karena ada alif lam di situ ya. Kalau tidak ada alif lamnya berarti, kalau tidak ada sukunnya berarti pakai sukun, tetap lakin ya. Ka'anna itu artinya seakan-akan. Atau sepertinya. Sepertinya. Kalau lakina itu artinya akan tetapi. Akan tetapi. Ya. Nah, itu tambahan dari saudara-saudaranya ya. Misalnya saya gunakan ka'anna. Misalnya saya bilang Zaidun ustadzun. Zaidun ustadzun. Nah, sekarang saya tambah ka'anna. Maka jadi apa itu Fathur Rozaki? Zaidun Tambahkan ka'anna Zaidan ustadzu. Ahsan. Ustadzun. Karena Zaidan ustadzun. Karena Zaidan ya, tambahkan alif lam ustad. Nah, di mana Zaidan itu adalah isim dari karena, sedangkan ustadzun adalah khobar dari ka'anna. Paham ya ikhwan akhwat? Fahimna insyaallah Ustaz. Iya. Sekarang kita akan masuk lagi materi berikutnya. Itu tadi materi yang pertama ya, tentang tambahan dari saudaranya inna. Sekarang kita masuk materi kedua, yaitu ada namanya teman-teman sekalian isim tafdil. Isim tafdil. Teman dulu. Isim tafdil. Kalau di bahasa Indonesia ini maksudnya misalnya begini. Bagus. Lebih bagus. Apa namanya itu? Kata apa itu namanya? Sifat. Iya, ya, maksudnya Perbandingan. Tinggi. Lebih tinggi. Nah, apa maksud perbandingan ya? Nah, kalau di bahasa Inggris itu namanya More itu. apa? Comparison. Comparison ya, degree sampai ya derajat perbandingan ya. Jadi ada yang lebih more ya, more atau most. Gitu ya. Lebih gitu ya, lebih. Nah, dalam bahasa Arab juga begitu ya. Di dalam bahasa Arab ada namanya isim tafdil ya. Isim tafdil yaitu yang menunjukkan lebih ya. Lebih saya lupa namanya kalau dalam bahasa Inggris ada. Apa kenapa? Isim tafdil itu tingkatan. Iya, tingkatan. Tafdil itu maksudnya
Ya, keutamaan isim yang menunjukkan dia lebih utama dari isim asalnya. Paling. Ya. Ya, paling atau apa namanya ya? Perbandingan ya, perbandingan derajat perbandingan. Ya. Ya, intinya begitulah, antum sudah paham. Kalau misalnya saya bilang cantik, berarti lebih cantik. Ya. Ganteng, lebih ganteng atau paling ganteng, gitu. Nah, di dalam bahasa Arab juga seperti begitu, dan itulah yang dinamakan dengan isim tafdil. Isim tafdil. Ismut tafdil ya. Isim tafdil. Nah, wazannya adalah af'alu. Ini isim ya. Isim. Wazannya adalah af'alu. Nah, kalau kita sudah dapatkan wazannya af'alu, maka kita bisa ketahui bahwasanya wazannya isim tafdil adalah la yansarif. Ismul ladzi la yansarif. Ingat ya. Wazannya isim tafdil adalah isim la yansarif. Ya. Contoh, saya kasihkan contoh. Misalnya tinggi. Misalnya. Apa bahasa Arabnya tinggi? Tawilun. 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 Ya. Artinya tinggi. Maka saya gunakan isim tafdilnya af'alu. Berarti menjadi atwalu. Atwalu. Karena asalnya fa ain dengan lamnya tawilun adalah to wa dengan lam. Ya, to wa dengan lam. Kita tambahkan hamzah ya, alu bernadi atwalu. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan baru. Ya, apa bahasa Arabnya baru? Jadidun. Jadidun. Sekarang saya tanya, siapa? Mutmainnah. Yang mana di sini fa ain dengan lamnya jadidun? Jim, da. Jim, dal dengan dal. Dal. Maka kalau kita mau jadikan af'alu, isim tafdil menjadi apa? Ajdadu. Ajdadu. Ahsan. Ya. Sekarang. Zahir. Ya Ustaz. Apa bahasa Arabnya ganteng? Jamilun. Jamilun. Apa fa ain dengan lamnya jamilun? Jim, mim, dan lam mungkin Ustaz. Jim, mim dengan lam. Ahsan. Berarti kita bisa ambil isim tafdilnya af'alu. Berarti apa? Ajmalu. Ahsan. Paham ya ikhwanah ya? Paham? Fahim tuh Ustaz. Sekarang kita masuk lagi materi berikutnya. Sekarang kita masuk Laisa ajad. Apa sendi? Coba ulang. Afan Ustaz, bukankah untuk jadidun menjadi ajaddu? Ajaddu. Ya. Lebih baru. Itu nanti perubahannya. Jadi asalnya ajadadu, gitu kan? Nanti diubah
menjadi sor. Jadi betul itu. Asalnya itu begini. Jadi ajedadu ya. Dia tetap begini. Ya. Cuma di sini ada perubahan sorofnya. Yaitu fathahnya disimpan ke sini. Kemudian dalnya, karena dalnya ada dua, maka dalnya digabungkan dalam tasydid. Beserta harokatnya di sini. Gitu. Itu dalam rangka apa Ustadz? Itu dalam rangka orang Arab ya gitu ya. Ajdad kalau itu susah, maka orang Arab itu dia ganti-ganti harokatnya. Tapi tetap asalnya sebenarnya ajdad, asalnya. Nah, cuma nanti ketika dia berubah lagi, maka dia menjadi ajaddu. Nah, inilah dikatakan ajaddu. Tapi tetap asalnya dari ajdad. Ya. Nah, ya. Jadi jadidun itu mengalami perubahan ke ajdadu. Afwan. Ke ajdadu. Isim tafdil. Kemudian mengalami perubahan menjadi ajaddu. Nah, gitu ya. Dan ini hanya beberapa kata saja. Biasanya kata tersebut yang ain dengan lam fiilnya itu berbarengan. Ya, berbarengan. Gitu. Paham ya? Jazakumullah khair. Oh, iya. Sekarang kita masuk materi berikutnya. Yaitu adat dan ma'dud. Kemarin kita bagi adat dan ma'dudnya kita menjadi berapa kelompok? 5. 5. Yaitu apa saja? 1 dan 2. Kelompok 1 dan kelompok 2. Terus apa 3 lagi? sampai 10. 3 sampai 10. 3 sampai 10. 11 Kemudian apa lagi? sampai 19. 11 sampai 12. Terus apa lagi? 19. Iya, 13 sampai 19. 20 sampai 99. 20 sampai 99. 20 sampai 99. Ya, dan ya 100 beserta kelipatannya. Sekarang kita akan masuk ke adat dan ma'dud untuk bilangan 11 sampai 19. Kalau kita menggabungnya 11 sampai 19. Teman-teman sekalian, di angka 11 sampai 19 itu ada 2 suku kata adatnya. Ya. Jadi kita tetap perhatikan ma'dudnya dan kita perhatikan adatnya. Untuk ma'dudnya itu semuanya kembali mufrad. Kembali mufrad, kembali ke tunggal. Beserta dia mansub. Kalau mansub berarti
fathah. Sekarang siswa. Apa bahasa Arabnya siswa? Talibun. Talibun. Tolibun. Ya, tolibun. Ini dalam bentuk marfu'nya. Nah, kalau dalam bentuk mansubnya apa? Taliban. Taliban. Toliban. Toliban. Nah, ini dia namanya mufrad dan mansub. Sekarang saya tanya, pulpen. Pulpen. Apa bahasa Arabnya pulpen? Qalamun. 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 Terus kalau menjadi mansub pulpen menjadi apa? Qalaman. Qalaman. Qalam. Qalaman. Nah, ini namanya afwan. Ini namanya mufrad mansub. Mufrad mansub. Madud 11, 12, 13, 19 itu semuanya mufrad mansub. Sebenarnya sampai 99 ya. Sampai 99. Tapi kita fokus dulu sama 11 sampai 19. Kemudian kita masuk ke adatnya. Nah, adatnya teman-teman itu kan ada 2 suku kata ya. Ada 2 suku kata. Ada satuannya, ada puluhannya. Kalau puluhannya 2 kemungkinan. Asyara atau asyrota. Kalau 13 sampai 19 begitu pun juga asyara dengan asyrota. Nah, bagaimana kalau 11 sampai 12? Nah, 11 sampai 12 teman-teman sekalian, dua-dua bilangannya ya, bilangan pertama satuan dan bilangan kedua puluhan itu sesuai dengan makdudnya. Maksudnya sesuai dalam hal muzakkar dan muannas. Jadi kalau makdudnya itu muzakkar, maka satuan dan puluhan itu juga muzakkar. Itu 11 12, ingatnya 11 12. Contoh, saya kasihkan contoh toliban. Toliban. Zohir toliban muzakkar muannas? Muzakkar. Nah, maka zohir ikhwan akhwat, satuan dan puluhan di 11 sama 12 itu sama juga muzakkar juga. Kalau satu itu namanya ahada. Ahada. Kemudian puluhannya, 10-nya asyara. Berarti ahada asyara toliban. Ya. Ahada asyara toliban. Ustadz, kenapa fathah Ustadz? Kenapa bukan dhammah? Karena di sini teman-teman adatnya 11 sampai 19 itu mabni. Mabni di atas fathah. Mabni di atas fathah. Jadi mabni. Mabni dia. Ya. Jadi mau ketemu huruf jar enggak bisa berubah karena dia mabni. Gitu ya. Contoh 12, kita masih pakai toliban. Berarti isna asyara Taliban. Ya.
Ustadz, bagaimana kalau muannas? Nah, kalau muannas kita cukup ubah. Maka kalau muannas ma'dudnya yaitu misalnya tolibatan, perempuannya ya. Tolibatan. Maka kita juga ubah 11 sama 12-nya jadi muannas. Yaitu ahadun itu temannya ihda. Asyara muannasnya adalah asyrota. Nah, ihda asyrota talibatan. Nah, 12 begitu juga. Isna menjadi isnata. Isnata. Kemudian tambahkan lagi asyrota. Asyrota talibatan. Gitu ya. Intinya bahwa 11 sama 12 teman-teman sekalian, itu satuan dan puluhannya itu sesuai. Ingat ya. Satuan dan puluhannya itu sesuai dengan ma'dudnya. Ingat ya, ada dua itu istilah saya. Ada sesuai dengan apa? Sesuai dan berkebalikan. Masih ingat? Berkebalikan. Itu ya. Saya gunakan istilah. Ada sesuai, ada berkebalikan. Kalau sesuai berarti muzakkar muannasnya sesuai dengan ma'dud. Kalau berkebalikan berarti muzakkar muannasnya berkebalikan dengan ma'dud. Kalau 11 sama 12. Sekarang kita masuk 13 sama 19. 13 sama 19. Ustaz mencatat. Oh iya, afwan. Sudah saya hapus. Bisa nanti di rekamannya. Kita masuk di 13 sampai 19. Untuk 13 sampai 19 sama ya. Ma'dudnya tadi apa tadi ma'dudnya teman-teman kaidahnya? Iya, kenapa? Mufrad mansub. Mufrad dan mansub. Mufrad dan mansub ya. Mufrad dan mansub. Nah, sedangkan adatnya itu sama juga, satuan dan puluhan. Ada satuannya, ada puluhannya. Kalau puluhannya, kalau bukan asyara, yaitu puluhannya itu asyrota. Ya, itu kemungkinan puluhannya. Nah, sekarang 13 sampai 19 itu teman-teman berbeda satuan dengan puluhannya. Kalau satuan itu berkebalikan. Berkebalikan dari ma'dudnya. Berkebalikan dari ma'dudnya. Sedangkan puluhan itu sesuai. Sesuai dengan ma'dud. Afwan, sesuai dengan ma'dud. Sesuai dengan ma'dud. Contoh, saya kasihkan contoh. Tolibun. Ya, tolibun menjadi toliban. Fatur Razaki, toliban ini muzakkar muannas, Fatur Razaki? Muzakkar. Muzakkar. Sekarang saya mau bilang 13. Nah, 13 itu kan kaidahnya 13 sampai 19. Angka 3. 3 Fatur Razaki satuan atau puluhan? Satuan. Satuan. Nah, 3 apa bahasa Arabnya 3 Fatur Razaki? Salisun. Salasun atau salasatun. Nah, perhatikan di sini satuannya berkebalikan dari ma'dudnya. Ini ma'dudnya tadi toliban muzakkar. Berarti kita gunakan apa? Salasun atau salasatun?
Salah satu. Salah satu. Salah satu. Salah satun. Karena ini muzakkar, Salah satu asal. maka satuannya itu Salah satu. muannas. Berarti Berarti salah satunya. salah Ingat satu. bahwasannya 11 sampai 19 itu mabni di atas fathah. Menjadi salah satu. Nah, sedangkan puluhannya sudah tadi satuannya kan berkebalikan. Sekarang puluhannya itu sesuai. Oh, muzakkar tolibannya. Berarti puluhannya itu kita pakai apa? Asyara atau asyrota? Asyara. 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 Ya, ini sama. Ya, salah satu asyara toliban. Gitu ya, salah satu asyara toliban. Ya, silakan dicatat dulu. 1 menit. Ya. Ya, kesimpulan ringkasnya bahwasanya 11 sampai 12 adatnya itu sesuai dengan ma'dud. Mau satuan, mau puluhan. Sesuai dengan ma'dud. Sedangkan 13 sampai 19 satuannya yang berkebalikan, sedangkan puluhannya yang sesuai. Puluhannya yang sesuai. Baik, kita kasihkan sedikit ini ya. Adat dan madud itu harus banyak-banyak diulangi saja. Masalah pengulangan itu adat dan madud. Ada yang tidak paham awal-awal, labas, tidak ada masalah. Oke, kita kasihkan coba tugasnya. Iya. Saya bagi. Ini ya, ini ikhwan, ini akhwat ya. Saya mulai dulu dari ikhwan ya. Dari ikhwan, ya tugasnya ikhwan ini. Perhatikan ikhwan, akhwat. Ikhwan ya, khusus untuk ikhwan. Coba 12 buku dengan 15 rumah. Ya. Ya, ikhwan dikerjakan ya, ikhwan. Dikerjakan ikhwan. Fatur Rozaki, Fajar, Zahir ya. Ditulis dulu. 12 buku dan 15 rumah. Teman-teman akhwat juga dicatat dulu ya, dicatat nanti baru. Nah, sedangkan akhwat, perhatikan akhwat. Silakan kerjakan ini, akhwat. Sebelas sekolah kalau sudah ditulis, coba diketik, coba seperti Zahir. 17
mobil. Nah, sudah, silakan. Ya, ikhwan coba jawab untuk ikhwannya. Ya, ada muzakkar di situ. Ya, kalau akhwat jawab yang muannasnya. Ya, itu semua muannas itu ya. Oke, kalau sudah coba diketik. Kalau sudah coba diketik. Afwan Ustaz, 17 mobil atau berapa? 17 mobil, iya. 17. Iya. Kalau akhwat jawab yang muannasnya ya, muannasnya karena di bawah situ muannas. Kalau ikhwan jawab yang muzakkar karena di atas itu muzakkar. Oke, yang lain? Yang lain baru beberapa. Yang lain. Oke. Mana Sasmita? Ibu Ratna, Nur Fadilla, Neni Mutmainah, Mahzur, Magfira Kamila, Fatur Rozaki, Ainun, Anissa Kamila, Anti. Oh iya. Ya. Sahalallahu laki. Ainun. Nanti bisa dilihat ini ya, rekamannya. Baik, saya mulai dulu dari Zohir. Zohir, coba dibaca Zohir jawabannya. Kenapa Ustaz? Fon. Coba dibaca jawabannya. Apa tadi yang pertama Ustaz? Bahasa Indonesia dulu. 12 buku. Isna Apa? asyara kitaban. Ya, Isna Asyara Kitaban. Coba jelaskan dulu teorinya. Adat ma'dudnya itu Zohir. Adat dan ma'dudnya. Itu. Isna Asyara Kitaban. Coba. Ma'dudnya dulu, jelaskan itu, kitaban. Ma'dudnya mufrad. Kemudian mansub. Kitabun, kitaban mufrad. Ya. Iya Ustaz. Ya. Kitaban mansub? Mansub ya. Mansub, oke. Terus adatnya lagi? Adatnya kan pilihannya muannas muzakkar, dipakai yang muzakkar yang asyarah. Kenapa bisa asyarah dipakai? Untuk puluhannya? Karena sesuai dengan ma'dud. Sesuai dengan ma'dud, ya muzakkar asyarah. Nah, terus yang satuannya? Sesuai juga dengan ma'dud. Ma'dud, maka digunakan isna, ya, bukan isnata. Ya. Digunakan asyarah bukan asyarata. Ahsan, bagus Zahir ya. Intinya 11-12 adatnya itu mau satuannya mau puluhannya sesuai dengan ma'dudnya. Bagus. Ma'dud.
Sekarang 15 rumah. Coba Fajar. Apa jawabannya 15 rumah Fajar? Nah, Ustaz. Iya. Khamsa asyara baitan. Khamsa asyara baitan. Nah, coba jelaskan teorinya. Itu khamsa asyara baitan. Karena baitan di sini mufrad, menggunakan mufrad lalu muzakkar, Ustaz. Maka menggunakan asyar, Ustaz. Dan khamsanya mengikuti ma'dud, Ustaz. Khamsa dan asyara mengikuti ma'dud, Ustaz. Kenapa mengikuti? Maksudnya apa itu mengikuti ma'dudnya? Adat Mengikuti dalam hal? Adat mengikuti ma'dud, Ustaz. Iya, maksudnya mengikuti apa? Mengikuti dalam hal apa? Dalam hal muzakkar muannas. Ya, jadi tunggu. Ulang coba Fajar. Ini 15 rumah ya? 15 Ustaz. rumah. 15. Ulang. Coba ulang. Apa bahasa Arabnya 15 rumah? Coba ketik coba dulu Fajar. Oke, sambil saya tunggu Fajar, saya coba ke teman-teman akhwat. Coba Siska. Nah, agak putus-putus. Siska ya. Siska, ya. Sudah bagus? Sudah ada, Oke. Ya. Sudah. Sekarang kita masuk Siska. 11 sekolah. Coba 11 sekolah. Apa? 11 sekolah. Ihda asyrota madrasatan. Ihda asyrota madrasatan. Coba dijelaskan secara teori. Secara teori 11 dan 12. Ma'dudnya dulu. Ma'dudnya. Selalu perhatikan ma'dud sebelum adat. Ma'dudnya mufrad dan mansub. Mufrad dan mansub ya. Jadi madrasatan. Kemudian adatnya terdiri dari satuan dan puluhan. Keduanya sama dalam hal mu'annas ataupun mudzakkar. Sama ke siapa? Sama ke ma'dud. Sama ke ma'dudnya. Kenapa ma'dudnya? Muzakkar atau muannas? Itu madrasatun, ma'dudnya bentuknya mu'annas. Jadi ada satuan dan puluhannya memakai mu'annas juga. Mu'annas. Iya, berarti ihda asyrota madrasatan. Asyrota madrasatan. Iya, digunakan ihdaya bukan ahada. Iya, digunakan asyrota bukan asyar. Ya, karena 11 12 itu sesuai dengan ma'dudnya dalam hal muzakkar. Bagus, Siska, barakallahu fiikum. Perhatikan itu ya, teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke peserta berikutnya. Coba akhwat lagi Kamila. Ustaz. Iya. Coba jelas apa jawabannya 17 mobil, Kamila. Sab'a asyarata sayyaratan. Sab'a asyarata sayyaratan. Coba jelaskan. Sab'a asyarata sayyaratan. Kaidah untuk 17 mobil mengikuti kaidah adad dan ma'dud angka 13 sampai 19 di mana adatnya untuk satuan berkebalikan jenis dari ma'dudnya, sedangkan adat yang puluhan jenisnya sesuai dengan ma'dudnya. Oke, coba langsung di ininya coba Kamila. Di kata Sab'a ma'dudnya dulu, ma'dudnya dulu. Ma'dudnya mu'annas sayyarotun, maka satuannya berkebalikan, maka menggunakan sab'a. Untuk sab'a, iya, tidak menggunakan apa? Tidak menggunakan sab'a. Tidak menggunakan apa? Satuannya.
sab'ata. Oh iya, tidak menggunakan Sab'ata. sab'ata. Hmm. Untuk Terus puluhannya menggunakan asyrota, tidak menggunakan asyara. iya, karena kenapa kalau puluhannya? Karena puluhannya untuk 13 sampai 19 sesuai dengan makdudnya, jenisnya. Kalau satuannya? Berkebalikan jenis dengan makdudnya. Ahsan, barakallahu fikum. Kamilanya bagus. Ya. Sekarang kita kembali ke Fajar. Fajar, apa jawabannya Fajar? Apa Ustaz? Ini Ustaz, khamsata asyara baitan. Khomsata atau khomsa? Khamsata Ustaz. Kenapa bisa ditulis di situ khomsa? Ini apa? Coba ulang. Oke, khomsata asyara baitan. Oke, ditulis. Nah, Ustaz. Teman-teman bisa dilihat ya. Jadi di sini tidak apa-apa kita salah ya, lebih bagus salah. Saya mau lihat antum kalau perlu salah. Oh iya, Brian. Ya, Afwan ya, saya enggak perhatikan baik-baik tadi. Tunggu ya, masih. Oke, coba jelaskan Fajar. Karena di sini kayak khamsata ini 15 Ustaz, menggunakan kaidah yang berkebalikan bahwa satuannya itu berkebalikan muannas sama muzakkarnya. Baitun tersebut itu kan muzakkar. Maka dari itu satunya menggunakan muannas. Sedangkan untuk puluhannya itu tetap Ustaz menggunakan muzakkar Ustaz. Tetap muzakkar. Kenapa? Apa kaidahnya? Karena puluhan itu sesuai dengan ini Ustaz. Ma'dud Ustaz. Ma'dudnya dalam hal jenisnya. Kalau satuannya? Kalau satuannya berkebalikan. Iya, kalau satuannya berkebalikan. Untuk kaidah adat berapa itu? Untuk kaidah 13 sampai 19 Ustaz. 13 sampai 19. Ahsan, barakallahu fikum Fajar ya. Jadi 15 rumah itu bukan khamsa asyara ya, tapi khamsata asyara baitan. Ustadz, bagaimana kalau saya bilang khamsa asyara baitan di orang Arab? Sebenarnya tidak masalah. Orang Arab itu tidak bahas itu. Kita lagi bahas kaidah, ikhwan akhwat ya. Lagi bahas kaidah, masalah dianggap enggak bagus orang Arab, enggak, bukan masalah, enggak masalah. Antum salah di depannya orang Arab, enggak masalah. Dia enggak bakalan persoalkan, gitu ya. Tapi kita sedang bahas kaidah, gitu ya. Jadi kalau kita sedang bahas kaidah sebisa mungkin benar, gitu ya. Hasan, barakallahu fikum. Ustadz, saya masih agak bingung-bingung adat dan makdudnya. Justru itulah teman-teman sekalian, durusul lugha ada. Durusul lugha itu membuat kita terbiasa dengan kaidah, gitu ya. Oke, teorinya panjang tapi praktiknya lebih panjang lagi. Yang kasih bikin panjang ikhwan akhwat bahasa Arab itu bukan teorinya, bukan, tapi praktiknya yang kasih bikin panjang. Gitu ya. Teori sedikit sebenarnya, cuma praktiknya yang panjang. Praktik itulah yang kasih bikin buat kita lebih paham gitu. Alasan kenapa Durusul Lugha itu kenapa bisa setebal begitu bukunya bukan karena teorinya susah, enggak. Tapi karena praktiknya gitu ya, praktiknya. Oleh karenanya di Durusul Lugha itu kita kita dibiasakan untuk latihan ya. Kalau nunggu 15 tahun apakah kaidahnya sama? Iya. Ya. Kaidahnya sama. Kaidahnya sama. Ya. 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 Jadi kalau umurku atau usia saya sini kalau 15 tahun, oke, apa 15 tahun ikhwan akhwat? Ada dua kemungkinan. Kalau bukan khamsa asyarata Sanatan. Khamsata asyara.
Khamsa asyarata sanatan. Itu satu asyar. Gitu ya. Nah, bagaimana? Yang mana dipakai? Khamsa asyarata atau khamsata asyar? Nah, perhatikan yang kita bahas. Asyar. Ya. Kenapa bisa khamsata asyar? Khamsa asyara. Khamsa atau khamsata? Sana apa? Tahun. Sanatan. Aman atau sanata. Nah, yang Sanat. kita bahas tentang aman. Nah, aman itu muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar atau muannas? Muzakkar. Maka kita gunakan khamsata asyara. Khamsata asyara aman, ya. 15 tahun. Sini khamsata asyara aman. Gitu ya. Sanatan pakai. Nah, Ustadz, khamsa itu semuanya khobar, ya, khobar. Khobar hukumnya marfu, cuma karena dia mabni. Ingat ya, 11 sampai 19 hukumnya mabni. Ingat sekali lagi, hukumnya mabni. Sedangkan ma'dudnya di situ, perhatikan ma'dudnya itu mansub tamyiz. Dia tamyiz. Tamyiz. Ustadz, kenapa dia mansub? Mansubnya dia tamyiz kedudukannya. Aman. Ya. Ya, usiaku 15 tahun. Paham, Sylvia? Belum terlalu, Ustaz. Belum terlalu. Apanya yang belum paham di situ? Kalau kaidahnya insya Allah, tapi entah aja ada yang belum paham, Ustaz. Nanti iya. anak murajaah sama teman-teman. Nanti di murajaah. Kalau misalnya belum paham, Sylvia, nanti terus-menerus itu akan paham sendiri, gitu ya. Ini kan kita baru materi awal ya, materi awal. Jadi nanti tatbiknya nanti di dars-dars berikutnya. Tenang ya. Ikhwan dan akhwat yang belum paham atau masih paham sih tapi ya masih mau latihan, enggak masalah. Ya, ada dan madud itu di dalam bahasa Arab ya kadang-kadang memang agak bikin rumit, harus dimurojaah berkali-kali ya. Berkali-kali. Jadi itu hal yang wajar. Mungkin kalau ditanya Akhrian atau Pupin juga di sini pasti juga sementara murojaah ada dan madud. Ya. Tuh. Jadi labas, tidak ada masalah dengan hal tersebut. Ya. Kalau pakai sanatan bisa. Apa? Kalau pakai sanatan bisa juga, Ustaz. Sanatan itu tahun, maksudnya berapa tahun? Bukan tahun usia, bukan. Oh. Aman itu yang usia, sanata itu yang tahun. Misalnya tahun berapa? Ya tahun. Beda tahu bedanya antara tahun dengan usia kan? Iya. Ya kalau tahun ya tahun. Kalau usia 1 tahun, usia 2 tahun, usia anak itu. Kalau sanatun itu digunakan itu untuk tahun. Ya misalnya tahun wafat gitu ya, tahun kelahiran gitu. Nah, itu nanti akan kita pelajari lagi tentang ribuan-ribuan gitu ya. Baik. Selesai kita bahas tentang apa tadi materi paling awal ikhwan akhwat? Apa paling awal tadi materinya? Tambahan saudara Inna. Apa? Tambahan dari saudara Inna. Tambahan saudara Inna yaitu apa tadi? Ka'anna dan Karena dan lakinna ya. Jadi ditambahkan itu catatannya antum. Terus apa lagi yang kedua? Isim tafdil. Tafdil. Ya, isim tafdil. Ya, most gitu ya, lebih cantik, paling cantik ya. Ya. Misalnya kabirun.
Apa isim tafdilnya? Kabirun, Akbaru. 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 Wazannya apa? Af'alu. Af'alu. Wazannya Allahu akbaru. Allah yang paling besar. Besar. Ya, jadi asalnya itu kabirun, cuma ditafdilkan. Gitu ya. Ingat ya, isim tafdil itu isim allazilah Yang sorry. tidak bertanwin ya, itu akbar. Jadi kalau misalnya kena huruf jar, dia itu di fathah ya. Majornya di fathah. Itu isim tafdil yang kedua. Kemudian yang ketiga apa lagi tadi? Al-adad wal ma'dud 11 Ya, 19. adat dan madud 11 sampai 12. 12 dan 12 sampai 19. Ingat ya, itu adat dan madud 11 sampai 19 itu sudah kita bahas. Nah, terakhir, oh iya saya lupa tambahkan, yaitu terakhir adalah kayaknya belum materi hari ini ya, punya karena kita banyak materinya. Jadi teman-teman kalau itu Durusul Logo jilid 2 itu satu materi itu kadang-kadang ya bukan kadang-kadang sering itu di dalam satu dars itu satu materi itu kita butuh satu pertemuan, satu materi toh. Gitu ya, karena menjelaskan materinya itu yang kita agak panjang. Ya, agak panjang. Itu pun saya diminta bila Ustadz bisa pelan-pelan kan sedikit kecepatannya karena agak cepat. Gitu ya, itu pun saya dibilang masih agak cepat. Nah, sekarang kita masuk materi berikutnya yaitu adat. Ya. Adat teman-teman itu terbagi menjadi dua. Ada namanya adat asli, asliun. Ada namanya adat tarkibi. Adat tarkibi. Adat asli dengan adat tarkibi. Adat asli itu seperti yang antum tahu ya, ahadun, sani, atau ahadun isnani, salasun, arbaun, khamsun, sadisun, sab'un, samani, tis'un, ashrun, dan seterusnya. Itu adat asli. Dari angka 0 sampai seterusnya. Sedangkan adat tarkibi itu adalah ke-1, ke-2, ke-3. Tahu bedanya ikhwan akhwat? Tahu? Ke-4, ke-5. Tarkibi itu artinya ada tarkibi artinya Tingkatan. Urutan. ya, urutan. Pertama ya Ustaz. Urutannya. Urutan. Ya, atau kalau dalam bahasa Inggris itu first ya. Second, third, ya, fourth dan seterusnya. Nah, di dalam bahasa Arab itu ada adat tarkibi seperti begini. Wazan asalnya adalah fa'ilun. Ini wazan isim fa'il ya. Wazan asalnya fa'ilun. Cuma angka 1 saja yang tidak mengikuti wazan tersebut. Angka 1 itu adalah
awwalun. Sebenarnya kalau kita belajar sorof sebenarnya dia mengikuti ya, cuma ada perubahannya. Sama seperti tadi yang jadidun ajdadu menjadi ajaddu. Sebenarnya dia mengikuti. Atau ula. Ula. Awalun itu muzakkarnya, ula itu muannas. Contoh saja. Makanya kita katakan al-awwalun, as-sani. Nah, baru kita gunakan wazan fa'ilunya tadi. Kemudian kalau angka 3 itu kan salasun ya. Salasun. Kalau kita gunakan wazan fa'ilun menjadi apa? As-salis. Salisu. Asalisu. Salisu. Salisu. Ya. Kemudian arba'un. Arba'un Rabi'u. menjadi apa? Rabi'u. Ar-rabi'u. Rabi'u. Ar-rabi'u. Kemudian khamsun menjadi Al-khamisu. al-khamisu. Ya. Intinya dia mengikuti wazan apa? Fa'ilun. Fa'ilun. Oleh karenanya perhatikan di kitabnya antum semua. Ad-dars, Lisu. as-salisu. Perhatikan ad-dars, as-salisu, ad-dars ar-rabi'u, ad-dars al-khamisu. Berarti kalau dalam penerjemahannya berarti apa? Pelajaran ke Pelajaran yang ketiga. Ya. Perhatikan ad-dars as-salisu itu bentuk na'at dan Man'ut. Na'at dan man'ut. Ya, na'at dan man'ut. Oleh karenanya kita gunakan as-salisu muzakkar ya, karena ad-darsnya itu muzakkar ya. Kalau dia dalam bentuk muannas, maka kita ubah juga menjadi muannas, berarti bukan fa'ilun tapi fa'ilatun. Ya. Menjadi fa'ilatun. Ya, misalnya sekolah ke-7. Maksudnya sekolah ke-7. Berarti apa? Al-madrasatu as-sabi'atu. Sabi'atu. Kan asalnya sab'un ya, angka 7 sab'un. Atau muannasnya sab'atun. Sab'atun. Nah, kita gunakan isim fa'il, fa'ilun. Berarti as-sabi'u. Ya, as-sabi'u atau as-sabi'atu. As-sabi'atu. Itu. Ya, al-madrasatu as-sabi'atu. Sekolah ke-7. Paham semua ya, ikhwan akhwat? Fahimna insyaallah. Baik, sebelum kita tutup, siapa tahu ada yang mau bertanya, tafadhol. Saya Ustaz. Iya, kenapa? Tadi yang lakin dan lakinna bedanya apa ya Ustaz? Bedanya apa, Mahzur? Lakin dengan lakinna? Mahzur? Kamu Ustaz? Apa bedanya lakin dengan lakinna? Lakin sama lakin. Bukannya sama, Ustaz? Ya, maksudnya sama. Cuma kapan digunakan lakin, kapan digunakan lakinna?
Oh ini. Baik, saya coba tanya teman-teman yang lain. Coba saya minta magfirah. Magfirah, kapan digunakan lakin dengan lakinna magfirah? Ustaz, Kapan digunakan lakin dengan lakinna? lakin sama lakin. Ada yang bisa menjawab? Oh, Oke, afwan, Fatur Ustaz. Rozaki. Fatur Rozaki. Kalau lakin bertemu alif lam karena kalau lakinna bertemu alif lam, kalau lakin nggak bertemu alif lam gitu, Ustaz. Iya, maksudnya lakinna digunakan ketika setelahnya itu adalah sukun, ya. Sukun. Tanya alif lam itu sukun, ya. Kan al itu kan sukun, ya. Oh. Makanya digunakan lakinna. Misalnya lakinnallaha. Lakinnallaha gitu ya. Bukan lakin Allah enggak, tapi lakinnallah. Kaidah tajwid bahasa Ustaz ya. Iya, kaidah tajwid itu mentashil, Iya, permudah. Ya, jadi ketika bertemu antara dua sukun maka dipermudah dengan cara ada yang Patahkan, dihidupkan. diharokatkan harokatnya. Jadi tidak disukunkan. Paham, Mutmainnah? Paham, Ustaz. Satu lagi boleh? Apa lagi? Berarti yang terkibi ini harus selalu pakai alif lam awalnya, Ustaz? Tidak, enggak. Kalau masalah alif lam dengan tidak itu masalah ma'rifah dengan nakiro. Kita tidak bahas ma'rifah dan nakiro. Ya. Baik, ada lagi yang bertanya? Ustaz, ya? untuk satu Ustaz. Asyarota atau asrota Ustaz bacaannya. Itu ada perbedaannya. Ada perbedaannya. Kapan digunakan asyrota? Kapan digunakan asyar? Oh, itu ada bedanya. Nanti insya Allah pekan depan kita akan bahas ya. Pekan depan hari Selasa ya. Sekaligus saya ingatkan kepada teman-teman sekalian bahwasanya kalau antum gabut ya, tidak ada kerjaan gitu ya. Kemudian buka HP kiri kanan, mending antum kerjakan tugas ya. Kerjakan tugas, jangan sampai kelupaan tugasnya, karena ada salah satu akhwat kemarin itu hampir kelupaan tugasnya. Saya lupa siapa namanya. Ya. Jadi dia kelupaan tugasnya dan minta tolong ini karena dia sudah kerjakan tugasnya di buku tapi dia belum salin kembali diketik gitu ya. Padahal saya minta diketik. Jadi teman-teman kalau misalnya lagi tidak ada kerjaan atau sudah bekerja begitu terus lagi santai-santai silakan diketik memang. Ya, gunakan WhatsApp-nya antum ya, gunakan WhatsApp, habis itu di WhatsApp itu diketik ya, ketik. Nah, gitu supaya pembelajarannya antum itu bisa terus berlanjut dan antum tidak dikeluarkan gara-gara begitu, gara-gara tidak mengerjakan tugas ya. Ya, saya sebenarnya mau koreksi tugasnya antum cuma karena qadarullah di sini jaringan lagi kami sampai cari-cari jaringan, anak harus sampai naik motor sekitar 10 menit untuk cari jaringan. Karena di tempat anak itu tidak ada jaringan. Jadi teman-teman dimohon kerjasamanya untuk bisa ini ya, untuk bisa mengerjakan tugas-tugas. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita semua dan insya Allah nanti setelah pembelajaran mungkin ada informasi berkaitan dengan Zoom ya. Berkaitan dengan Zoom Premium yang kita ta'awun sama-sama untuk pembelian kembali Zoom Premium. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita semua. Nanti adminnya Rian Pupin dengan Tiara dengan Fadil yang akan infokan tentang masalah Zoom Premium ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bukan ada yang atof ya, ada nawasikh ya, ada atof, ada nawasikh gitu ya. Ya, kalau lakin itu atof, ya betul lakin itu atof. Lakin itu atof. Gitu. Nah, cuma kapan itu digunakan lakin, kapan digunakan lakinna ya? Karena lakin sebenarnya asalnya lakinna kan, tetapi
Jadi lakinna bisa disambung dengan domir atau bagaimana? Lakinna bisa disambung dengan domir. Mohon maaf. Nanti saya meroja kembali ya. Saya meroja kembali. Apakah kemarin sudah dibahas ini Nurasya? Iya, Atof itu. Atof itu, termasuk Atof. Kukira bilang Iya. lakin nggak bisa. Iya, nah. Putus-putus aku. Iya. Lakin huruf Atof ya, 6. Ya, nanti saya meroja kembali coba. Ya, barakallahu fikum ya, pengatnya Nurasya. Baik, nanti insya Allah setelah pembelajaran nanti ada info dari Rian atau Pupin tentang masalah ta'awun ya. Ta'awun Zoom. Ya, karena Zoom kita kurang lebih 1 pekan lagi sudah berakhir, jadi mudah-mudahan teman-teman bisa sama-sama ini bantu untuk pembelajaran ya. Nasallahu ta'ala yang fana mimma 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.